ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi hari kita ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan rizki yang thayyib. Semoga kita dikaruniai umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik para jamaah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Qawaidul Buyu' wa Faraidul Furu' yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rasid As-Suaidan As-Saidan hafizahullahu taala. Kita akan membahas pada pagi hari ini berkenaan dengan kaidah yang ke-18, Al-Qaidatu Tsaminatu Asyrah. Kaidah yang ke-18 disebutkan oleh Syekh Walid dalam bukunya Al-Jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafaduli illa fil araya. Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafaduli. Ketidaktahuan tentang kesamaan takaran dan timbangan itu didudukkan hukumnya seperti mengetahui akan adanya pertambahan pada dua barang yang sejenis di dalam barang-barang riba. Illa fil araya, kecuali di dalam masalah araya. Saya ulangi. Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafaduli illa fil araya. Ketidaktahuan adanya kesamaan takaran dan timbangan itu seperti hukumnya seperti kita mengetahui adanya pertambahan dalam dua barang yang sejenis dari barang-barang riba, kecuali dalam masalah araya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kaidah ini sejatinya jelas ya, berkenaan dengan masalah riba, terutama di dalam jual beli atau tukar menukar barang-barang ribawi yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaidah ini juga merupakan kaidah dari kaidah-kaidah riba yang harus kita ketahui. Karena di antara kaidah riba, terutama dalam masalah barang yang sejenis, ya, kita diperintahkan oleh Nabi SAW di dalam tukar menukar barang yang sejenis, salah satu syaratnya adalah harus mithlan bimithlin. Ya, mithlan bimithlin maksudnya di sini adalah setakaran dan setimbangan. Karenanya mengetahui takaran dan mengetahui timbangan dalam barang-barang ribawi yang akan ditukar yang sejenis ini hukumnya wajib, harus mengetahui, dan ini merupakan syarat. Karena itulah jika kita tidak mengetahui adanya persamaan dalam takaran dan timbangan dalam
menukar atau menjual barang-barang ribawi yang sejenis, maka hukumnya di sini sama saja kita mengetahui bahwa di antara barang ribawi yang sejenis tersebut salah satunya ada pertambahan, dan ini masuk dalam kategori riba. Paham ya? Sedikit pengenalan dari kaidah ini. Taib. Aqul, kata Syekh Walid hafizahullahu taala, i'lam rahimakallahu taala anna hadza min dawabitir riba. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa kaidah ini merupakan salah satu di antara kaidah riba. Wa taqaddama anna riba nau'an, dan telah kita ketahui bahwa riba itu dua macam. Riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Di sini seakan-akan Syekh Walid menyebutkan riba dua macam ini, riba dilihat dari jenis hakikatnya. Dilihat dari hakikatnya memang dibagi menjadi dua. Karena riba ini ya dilihat dari beberapa tinjauan dan ada pembagian masing-masing. Adapun yang disebutkan oleh Syekh Walid, ar-riba nau'ani, riba dua macam adalah riba jika ditinjau dari sudut hakikatnya. Maka ada riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah. Kalau riba fadl ini adalah sesuai dengan namanya al-fadl, ada pertambahan. Riba yang disebabkan adanya pertambahan di dalam tukar menukar atau jual membeli ya barang-barang yang sejenis, maka masuk dalam hal ini riba al-fadl. Adapun an-nasi'ah juga sebagaimana maknanya nasi'ah ini adalah at-ta'khir, riba yang disebabkan karena adanya tempo akhir. Nah, di sini riba nasi'ah ini yang banyak terjadi pada riba jahiliyah. Ya, jika ada tempo maka ada pertambahan. Ya, jika tidak ada tempo maka tidak ada pertambahan. Seperti seseorang yang berhutang, ya, dengan uang katakan 1 juta dalam tempo 12 bulan, ya, 1 tahun. Maka jika dia membayar pada temponya maka tidak ada pertambahan. Ya. Namun jika dia pada temponya tidak bisa membayar, ya, maka kemudian dia memberikan tambahan, ya, sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan keinginan dari sang penghutang. Maka ini adalah riba nasi'ah, dan inilah disebut juga riba al-jahiliyah. Itu dilihat dari sisi hakikatnya. Adapun riba sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau kita ingat pada pelajaran yang lalu, riba ditinjau dari sisi keadaannya, artinya keadaannya di dalam muamalah. Tatkala kita bermuamalah, terjadinya riba itu dibagi menjadi apa? Berapa bagian? Nah, ini ada yang 2 ini. Yang lainnya ada 3. Yang pertama adalah riba duyun, riba yang terjadi pada hutang piutang. Kemudian yang kedua ribal buyu, riba yang terjadi pada jual beli. Yang ketiga riba syafa'ah. Ingat, nah, riba syafa'ah, riba yang terjadi pada syafaat. Syafaat ini adalah tatkala ada seseorang yang meminta tolong kepada orang lain untuk, ya, melakukan sesuatu, maka kemudian orang yang yang menolong tersebut mengatakan, saya akan menolong kamu dengan catatan kamu harus membayar sekian dan sekian. Ini namanya riba syafa'ah. Kenapa kok ini termasuk riba syafa'ah? Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Ibnu Majah. Rasulullah SAW pernah bersabda, man syafa'a li akhihi syafa'atan fa uhdiya lahu hadiyatan, ya, fa akhadha minhu kanat min abwabi ar-riba. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberikan syafaat kepada saudaranya, kemudian saudaranya tersebut memberikan hadiah, lalu dia menerimanya, maka dia telah jatuh pada satu bab di antara bab yang besar di antara bab riba. Faqad ata baban 'aziman min abwabir riba.
Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti ini terjadi pada riba asy-syafa'ah. Ini jika riba ditinjau dari kejadiannya di dalam muamalah. Adapun ribal buyu sesuai dengan namanya terjadi pada hutang piutang. Terjadi pada hutang piutang ya. Ini sekedar flashback saja ya. Terjadi pada hutang piutang. Itu pun dibagi menjadi 3 bagian. Riba duyun dibagi menjadi 3 bagian. Ada ribal qard. Ribal qard itu seperti apa? Seperti seseorang yang memberikan hutangan kepada orang lain langsung menetapkan ribanya. Langsung menetapkan tambahan. Mau ada tempo atau tidak ada tempo, maka dia harus menetapkan tambahannya. Seperti seorang A berkata kepada B, "Wahai fulan, aku meminjamkan kamu uang sekian dengan harapan nanti kalau kamu mengembalikan maka kamu harus menambahkan sekian." Ini namanya riba al-qard. Jadi adanya tambahan tersebut karena hutang. Kemudian ada riba ya ad-duyun ats-tsabit fid dhimmah. Ada riba ya yang terjadi pada hutang yang telah tetap pada dhimmah. Ini terkait dengan tempo seperti yang kami sebutkan tadi ya. Hampir mirip riba an-nasi'ah. Nah, seperti orang yang berhutang, katakan si A berhutang kepada si B 1 juta dengan tempo 1 tahun. Maka ketika datangnya tempo tersebut 1 tahun, si A si penghutang itu datang kepada si B yang berhutang. "Wahai si fulan B, saya sebenarnya tidak butuh uang saya yang ada di kamu. Silakan kamu pakai, ini sudah jatuh tempo. Kalau kamu mau, maka kamu bisa menambah temponya dan saya tambah nominalnya." Artinya kalau kamu mau ya, maka setiap bulan nanti akan ada pertambahannya. Katakan pertambahannya 100.000 setiap bulan. Ini namanya riba duyun ad-dain ats-tsabit fid dhimmah. Kalau tidak ada pertambahan, maka tidak ya. Tidak, artinya kalau tidak ada ajal, yaitu tidak ada tempo, maka tidak ada pertambahan. Atau bisa sebaliknya, si B yang berhutang minta kepada si A, "Wahai fulan A, saya tidak bisa mengembalikan uangmu pada temponya ini. Maka tolong saya beri tempo lagi dengan harapan nanti saya akan tambahkan uangmu ini sekian dan sekian." Ini namanya riba ad-duyun fid dhimmah. Pembagian ketiga, pembagian do' wa ta'ajal, yaitu meletakkan dan karena apa? Karena ada tempo yang disegerakan. Nah, bentuk yang ketiga ini ya kebalikan dari bentuk yang dua. Jadi seseorang yang berhutang ya atau yang menghutangi uang kepada seseorang, kemudian orang yang berhutang tersebut bisa mengembalikan uangnya ya sebelum waktu temponya. Maka dia minta korting keringanan, paham ya? Minta korting keringanan dari hutang yang dia ambil dari si fulan. Seperti si A memberikan hutangan kepada si B 1 juta selama 1 tahun. Lantas setelah 6 bulan si B walhamdulillah dapat rezeki dari Allah, bisa mengembalikan uangnya 1 juta. Datanglah si B ke A, "Wahai fulan, hutang saya kan temponya masih 1 tahun. Lah sekarang ini masih 6 bulan. Ya, masih 6 bulan dan saya sudah punya uang. Saya kembalikan uangmu dengan harapan dikorting." Artinya kalau 1 juta wis tak bayarkan utangnya berapa? 800.000 atau 900.000. Ini namanya do' wa ta'jal. Permintaannya bisa dari si penghutang ya, bisa dari orang yang menghutangi. Orang yang berhutang meminta tersebut atau orang yang menghutangi meminta tersebut. Seperti orang yang menghutangi meminta tersebut gimana? Datang kepada si B setelah 6 bulan. "Wahai fulan B, ternyata saya butuh uang yang ada di kamu. Ada keperluan mendesak ini dan ini. Tolong kamu kembalikan uang itu segera sekarang ya. Ya, dengan harapan tak korting uangnya. Nah, kamu cuma bayar sekian, 500.000 katakan. Karena belum waktu temponya. Ini namanya do' wa ta'ajjal. Boleh nggak seperti ini Pak Jamaah? Nah, dalilnya apa? Ya.
Dalilnya suatu ketika, ya, ketika pengusiran Bani Nadir di Madinah. Bani Nadir tahu ya, salah satu suku dari Yahudi diusir oleh Nabi SAW. Lalu di antara mereka ada yang mempunyai hutang kepada penduduk Madinah yang lainnya. Maka salah satu di antara mereka mengadu, ya Rasulullah, engkau usir kami dari sini, padahal kami masih punya tanggungan, punya hutang. Artinya jatuh temponya belum masuk. Bagaimana ini ya Rasulullah, sedangkan kami tidak bisa memberikan uangnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, do'u wa ta'ajjalu. Nah, di sini bayarlah dengan uangmu berapa, lantas kemudian kalian pergilah. Nah, do'u wa ta'ajjalu berarti mereka apa? Membayar hutangnya tersebut keluar dari tempo. Artinya sebelum jatuh temponya. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan bayarlah berapa, artinya dikorting dengan apa? Dengan kalian keluar dari sini. Nah, di sini yang mendasari bahwa masalah ini diperbolehkan. Memang sebagian ulama ada memasalahkan, terjadi khilaf ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh karena bentuk seperti ini mirip dengan bentuk riba, tidak boleh, ya. Sama saja meskipun itu pengurangan, tapi hakikatnya itu adalah bentuk pengurangan dari apa? Dari ajal, dari tempo yang belum sampai. Itu mirip dengan riba. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini bukan riba. Riba namanya riba ziyadah, ya. Namanya riba ziyadah. Lah, di dalam masalah ini tidak ada ziyadah, tidak ada tambahan, ya. Yang ada pengurangan, ya. Baik pengurangan tempo dan pengurangan uang. Maka tidak bisa dikatakan ini masuk dalam kategori riba. Untuk itulah yang rajih dalam masalah ini wallahu ta'ala alam, ya, masadok ta'ajal diperbolehkan. Ribal buyu, ya, ribal buyu. Nah, ini ya perbedaan antara ribal buyu dengan riba duyun, riba dain dengan riba al buyu, dengan riba jual beli. Perbedaan yang mendasar yang nampak adalah bahwa riba dain terjadi pada seluruh harta. Riba dain terjadi pada seluruh harta. Berbeda dengan ribal buyu. Ribal buyu terjadi hanya pada harta-harta ribawi. Seperti contohnya riba duyun. Seseorang, ya, fulan katakan mempunyai mobil, katakan mobil yang tipe terbaru di sekarang ini, ya. Kemudian si B mempunyai mobil yang agak lama dari itu. Nah, si B datang ke A, wahai A, saya kepingin mobilmu itu, katakan mobil mobil Fortuner yang terbaru. Saya kepingin mobilmu itu tak tukar dengan mobil saya. Saya punya mobil Fortuner, tahunnya apa? Tahunnya agak lama dari itu, dengan tambahan mobil Avanza. Jadi ente punya dua mobil, Fortuner dan Avanza, tapi saya ingin mobilmu yang Fortuner yang terbaru itu. Boleh nggak para jemaah? Hah? Boleh nggak seperti itu? Kok ragu-ragu? Boleh. Ya, boleh. Ini dalam apa istilahnya, dalam hal al-buyu. Tidak terjadi riba di sini. Loh, Ustaz, kan dia dapat dua mobil, ini dapat satu mobil. Tapi mobil barang ribawi apa tidak? Bukan ribawi. Berbeda dengan seperti ini. Si fulan katakan A punya mobil, si B tidak punya mobil. Lah, lantas si B ini datang ke A, wahai A, ana ini butuh mobil, ana tidak punya mobil, ente kan mobilnya dua, ana kepingin mobil ente ini, tak hutang mobil ente, nanti insya Allah 1 tahun tak kembalikan. Toib, kata si A, toib, tidak apa-apa, ente bawa mobil ana ini, ente hutang ya mobil ana, nanti kalau setahun ente bawa 2 mobil ke ana. Boleh nggak ini para jemaah? Jangan ragu-ragu. Boleh nggak? Nggak boleh. Lah, ini namanya riba duyun. Nah, dia hutang mobil dengan
nanti dikembalikan dengan dua mobil. Hutang satu mobil dikembalikan dua mobil. Ini tidak boleh. Jatuh riba. Ini namanya riba duyun. Riba yang terjadi pada hutang piutang. Terjadinya bukan pada barang apa? Bukan pada barang ribawi. Artinya semua barang yang seperti ini bentuknya, maka itu terjadi riba, baik itu barang ribawi atau bukan barang ribawi. Berbeda dengan riba al-buyu. Riba al-buyu dibagi menjadi dua, ada riba al-fadl, ada riba nasi'ah. Nah di sini ya hakikatnya, riba al-fadl, riba nasi'ah. Berarti riba al-fadl dan riba nasi'ah ini ya pembagian dari riba jual beli. Riba al-fadl ya terjadi kedua-duanya terjadi pada barang ribawi ya. Baik itu riba al-fadl atau riba nasi'ah. Cuma berbeda, riba al-fadl itu ya terjadi pada pertambahan salah satu ya barang yang sejenis ditukaran atau dijual belikan. Adapun riba nasi'ah ya itu adanya tempo dari jual beli tersebut ya, sehingga ada pertambahan. Ini namanya riba nasi'ah. Kedua-duanya terjadi pada harta ribawi. Wallahu ta'ala alam. Ada riba syafa'ah sudah kita jelaskan. Taib, ini sekedar review ulang ya, supaya kita tidak lupa apa yang telah kita pelajari pada pelajaran yang telah lalu. Kembali kepada kaidah yang ke-18 dari buku Qawaidul Buyu' wa Faraidul Furu'. Taib, Syekh Walid bin Rashid mengatakan wa hadha dhabit yadkhul fi an-naw' tsani. Dhabit ini atau kaidah ini, kaidah al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafaduli ya, ketidaktahuan adanya persamaan takaran dan timbangan itu hukumnya sama dengan kita mengetahui adanya pertambahan. Ini masuk pada macam yang kedua. Macam kedua itu apa? Yaitu riba fadl. Wa bayanuhu, dan penjelasannya adalah annahu yushtaratu fi sihhati bai'il amwal allati yuhram at-tafadulu bainaha an takuna mutamathilah. Kata Syekh Walid bahwasanya disyaratkan di dalam kesohihan atau kesahan jual beli ya harta-harta yang tidak boleh untuk terjadi pertambahan, maka syaratnya adalah harus sama. Ini terjadi pada harta ribawi ya, harta ribawi yang sama jenisnya. Jadi jika sama jenisnya maka harus mutamathilah. Seperti Nabi mengatakan setelah menyebutkan harta ribawi atau biddabi wal fiddatu bil fiddati ila akhiri mithlan bimithlin. Nah, mithlan bimithlin, yaitu harus sama takaran dan timbangannya. Wa hadha tamathul la yatahaqqaq illa bi ma'rifati qadri kullin huma wa la yakfi adamul ilmi bit tafadul. Dan at-tamathul ya, kesamaan takaran dan timbangan ini tidak akan terjadi, tidak akan terwujud, tidak akan diketahui kecuali dengan mengetahui kadar masing-masing harta ribawi yang akan dijual belikan. Maka tidak cukup di sini kita tidak mengetahui adanya pertambahan. Jadi harus tahu, oh ini sama, takarannya sama, takarannya satu sok ya, satu mud dan sebagainya. Oh ini takarannya timbangannya 1 kilo atau 2 kilo dan sebagainya. Harus sama 1 kilo dan 2 kilonya. Bal la budda minal ilmi tawatsul wat tahaqquq minhu. Maka wajib dalam masalah tukar menukar barang ribawi yang sejenis harus mengetahui bahwa barang yang sejenis tersebut satu takaran dan satu timbangan. Harus mengetahui dan mewujudkannya. Fa in jahula qadruhuma, jika tidak diketahui ya, apakah barang ribawi yang ditukarkan itu semisal, yaitu setakaran dan setimbangan ya, atau tidak mengetahui salah satu antaranya, satunya tahu takarannya, satu tidak tahu takarannya, ini apa ya, kana dzalika bimanzilatil ilmi bi ziyadati ahadima. Maka hal itu sama saja kedudukannya kita mengetahui dengan pasti
di salah satu barang itu ada tambahan, di salah satu barang itu ada tambahan, salah satunya terkurangi. Ya. Paham para jemaah? Jadi kalau tidak mengetahui takarannya, mengetahui timbangannya dalam menukar harta ribawi yang sejenis, maka bisa sudah dipastikan bahwa di antara barang tersebut apa? Ada pertambahannya, walaupun pertambahannya sedikit. Katakan pertambahannya 1 on ya dalam timbangan, tetap ada tambahan. Jatuhnya riba. Riba. Fa yushtaratu hina idin fi mubadalatil asnaf ar-ribawi at-tasawi fil kaili wal wazni ma'a taqabud hadal jins. Maka disyaratkan di dalam menjual atau menukar ya harta ribawi atau barang-barang ribawi, wajib untuk mengetahui kesamaan, baik itu kesamaan apa? Kail, kesamaan takaran atau persamaan timbangan, disertai dengan diserahkan dengan tunai. Itu apa? Sejenis, jika jenis sama. Fa idza jahula at-tasawi bainal malaini ar-ribawaini fa in hadzal jal yunzal bimanzilati ilmi bitafadli wa hadza ghairu jaizin. Maka jika tidak diketahui kesamaannya baik takaran atau timbangannya di antara dua harta yang ribawi yang akan ditukarkan, maka ketidaktahuan tersebut kedudukannya sama dengan kita mengetahui adanya pertambahan dari salah satu harta ribawi yang sejenis yang akan ditukarkan. Ini tidak boleh. Ini jatuh dari riba. Baik. Wa hadha ad-dhabit am fi kullil mubadalat bainal amwal ar-ribawiyah. Maka ini merupakan satu kaidah yang umum di setiap ya tukar menukar barang-barang ribawi atau jual beli barang-barang ribawi, jika barang ribawi tersebut satu jenis, illa ayyustathna fi mas'alati al-araya, kecuali hal ini dia apa? Hal ini dikecualikan di dalam permasalahan araya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, masalah araya, apa yang kita ketahui sebelumnya? Masalah araya, bai'ul araya, apa yang kita ketahui? Bai'ul araya, ya, ini adalah seperti bai'ul muzabana, seperti jual beli muzabana. Jadi antara kurma, ya biasanya terjadi antara kurma dengan kurma adanya pertambahan, baik itu ya antara kurma basah dengan kurma kering, ya biasanya seperti itu, kurma basah dengan kurma kering. Katakan kurma basahnya itu sama dengan kurma kering, nah itu ada pertambahan. Bai'ul araya di sini dikecualikan oleh Nabi SAW dikarenakan apa? Dikarenakan adanya kebutuhan, dikarenakan adanya keperluan atau kebutuhan dari orang yang meminta. Seperti ya, ada orang ini butuh kurma basah untuk dimakan atau untuk disedekahkan, ya. Sedangkan dia tidak punya kurma basah, adanya kurma kering. Maka dia datang kepada orang yang mempunyai kurma basah tersebut, tapi kurma itu masih di atas pohon, sudah matang tapi masih di atas pohon. Maka apa? Dikatakanlah oleh yang mempunyai kurma kering tersebut, wahai fulan, saya ingin kurma yang ada di atas pohon tersebut. Ya, ini saya punya kurma yang ada di bawah ini. Ya, kurma yang ada di bawah ini, takarannya apa? Katakan timbangannya 1 kilo. Nah, saya ingin kurma yang itu. Tong ente apa istilahnya kira-kira juga 1 kilo bukan ke saya. Ya. Nah, di sini itu namanya bai'ul araya dan ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena ada kebutuhan. Dan takarannya juga harus sama antara kurma yang di bawah dengan kurma yang di atas. Ustadz, kok bisa, dari mana bisa sama? Nah, ini letak kenapa kok diperbolehkan bai'ul araya, ya. Padahal tidak mesti sama, ya. Namanya juga di atas, cuma ditakar atau dikira-kira, ya. Dikira-kira.
Nah, perkiraan 1 kilo atau perkiraan sekian kilo dan sebagainya, maka itu kadang-kadang ada pertambahan sedikit. Nah, di sini dirukhsah oleh Nabi SAW ya, dari bai'ul aroyah ada kebutuhan. Itu pun tidak boleh lebih dari 5 wasak. Ya. 5 wasak itu sekitar 650 kilo. Tidak boleh lebih dari itu kalau dikonversikan pada kilo. Maka itu adalah bai'ul aroyah. Nah, di sini ya letaknya kenapa kok dikecualikan dari bai'ul aroyah? Karena bai'ul aroyah kan tidak tahu takarannya. Bukan tidak tahu takarannya, tidak tahu apa istilahnya kepastian ya, kepastian dari apa takarannya. Cuma dikira-kira saja. Namanya dikira-kira bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit perkiraan. Dan ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena ada nas dari Nabi SAW. Nabi SAW melarang jual beli kurma dengan tafadul ya, kecuali dalam masalah aroya. Dalam masalah aroya. Maka bai'ul aroya di sini adalah bai' pengecualian. Artinya jual beli pengecualian yang dibolehkan oleh Nabi SAW karena ada hajat kebutuhan, dan itu tidak lebih dari 5 wasak ya, tidak boleh di 5 wasak. Adapun kalau tidak ada hajat kebutuhan, seperti ini orang ya ingin menukar kurmanya yang sudah ada di tangannya dia di bumi dengan kurma yang ada di atas, tapi dia nukarnya ini untuk dijual kembali. Tidak ada kebutuhan sebenarnya, tidak ada kebutuhan untuk dimakan atau disedekahkan. Nah, di sini para ulama tidak memperbolehkan. Karena apa? Karena bai'ul aroyah ini bai'ul jual beli pengecualian. Nah, jika dia ini termasuk jual beli pengecualian, maka terbatas pada apa? Pada kurma saja, dan terbatas pada apa? Pada alasan kenapa hal ini dibolehkan oleh Nabi SAW. Alasannya boleh oleh Nabi karena kebutuhan. Lepas dari kebutuhan itu jual beli, maka tetap hal itu dilarang. Kenapa dilarangnya? Karena tidak bisa dipastikan adanya takaran yang pasti di atas pohon. Nah, di sini para jamaah ya, pengecualian dari bai'ul aroyah. Karenanya illa kata Syawalid illa ayyastaniyan dalika mas'alatul aroyah, kecuali kaidah ini dikecualikan dari masalah aroyah, artinya tidak berlaku dalam masalah aroyah. Wa hiya ayyahtaja min indihi tamrin ma'lumin ila rutabin ala ru'usin nakhlati fayajuzu lahu syar'an ayyashtari hadzal rutab bitamri khirsan. Yaitu ada seseorang yang membutuhkan rutab dari orang yang mempunyai tamar. Dan rutab ini, kurma yang basah ini masih ada di ru'usin nakhlah, masih ada di atas pohon kurma. Maka dalam hal ini dibolehkan dalam syariat ya, ayyashtari rutab ya, boleh bagi sahibu kurma ya, pemilik kurma yang dibawa ini untuk membeli rutab ya dengan takaran, dengan perkiraan ya, maksudnya takaran di sini dengan perkiraan, ditakdir ma'annana la na'lam yakinan, padahal namanya takaran, namanya perkiraan itu tidak bisa dipastikan ya, tidak bisa dipastikan takarannya, tidak bisa dipastikan timbangannya. Tapi di sini dikecualikan oleh Nabi SAW. Ai la na'lamu qat'an miqdaruhu milkai lakin tafifil khars. Artinya kita jual beli aroya tidak diketahui kailnya, tidak diketahui takarannya, hanya cuma perkiraan saja. Dan perkiraan tersebut juga dikirakan oleh siapa? Ahlul khibrah ya, yang mengira itu bukan orang-orang biasa, bukan seperti kita yang tidak mengetahui tentang kurma. Ya, yang boleh untuk mengira, yang boleh untuk menakar di sini yang di atas itu ada ahlul khibrah, orang-orang yang memang sudah mengetahui takarannya atau perkiraannya. Walidzalika qultu fid dhabit, untuk itulah kata Syekh Walid, aku mengatakan di dalam kaidah ini illa fil aroya, kecuali dalam jual beli aroya, ai la yazam al ilmi bitasawi yakinan ya, artinya tidak wajib
untuk mengetahui secara pasti, secara yakin ya takaran kurma basah yang ada di atas pohon. Padahal secara umum di dalam bab riba ya harus diketahui apa? Takarannya harus sama, timbangannya harus sama. Namun di dalam bail aroya tidak terjadi adalah takaran yang sama, artinya adanya perkiraan. Pasti di sini ada tambahan atau ada pengurangan sedikit. Maka ini merupakan satu apa? Satu rukhsah, ya, satu pengecualian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, aroya juga terjadinya apa? Terjadinya hanya pada kurma. Terjadinya pada kurma. Adakah ya bai'ul aroya bisa dikiaskan pada selain kurma? Ada yang tahu nggak? Ada yang jawab? Bisa nggak bai'ul aroya ya seperti gambarannya ini dikiaskan pada selain kurma? Beras gitu ya. Seseorang punya beras di pohon, terus ada beras yang mau dipanen, langsung dia beli. Kiasannya adalah al-aroya pada tamar. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Karena dikatakan oleh para ulama, karena bai'ul aroya itu istisna ya. Artinya jual beli yang pengecualian dari jual beli haram. Dari jual beli muzabana ya. Jual beli muzabana itu seperti apa? Seperti kurma dengan kurma adanya pertambahan ya. Ini bai'ul muzabana. Atau kurma kering dengan kurma basah ya, adanya pertambahan sedikit karena dia basah, yang kering ditambahi sedikit ya, supaya timbangannya sama. Ini namanya bai'ul muzabana. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah bai'ul aroya dibolehkan dan juga dibolehkan karena apa? Karena adanya hajat ya. Karena adanya hajat. Dikarenakan juga ya ketidakbolehannya itu kalau dalam bait tamar jika terdapat apa? Kemajhulan atau ketidaktahuan apa takarannya atau timbangannya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Maka bai'ul aroya tidak terjadi kecuali pada kurma. Tidak terjadi kecuali karena kebutuhan. Paham ya? Tidak terjadi kecuali karena kebutuhan. Tidak terjadi kecuali ya pada 5 wasak saja. Ini maksimalnya. Bahkan ada sebagian ulama yang tidak diperbolehkan 5 wasak. Artinya apa? Di bawahnya 5 wasak baru boleh. Karena kebutuhan orang tidak sampai pada 5 wasak. 5 wasak itu besar loh padanya mah. 650 kilo kalau dikilokan. Ya, kurma 650 kilo. Nah, ini bagi-bagi mungkin ya. Bagi-bagi kurma ke miskin dan sebagainya. Jadi tidak boleh lebih daripada itu. Itu ketentuan dari bai'ul aroya. Tidak bisa apa? Tidak bisa dikiaskan dengan barang-barang lainnya selain kurma. Baik, kemudian Syekh Walid menyebutkan dalil-dalil tentang kaidah ini. Ya, dalil-dalil tentang kaidah al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafaduli, yaitu ketidaktahuan adanya persamaan takaran dan timbangan, kedudukannya sama dengan kita mengetahui adanya pertambahan di dalam ya jual beli barang dibawi yang sejenis. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan oleh Syekh Walid di sini, sekaligus ini merupakan fara', sekaligus merupakan cabang dari kaidah ini yang kita bahas. Baik. Wa minal adillat dzalika, dan di antara dalil-dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i subrati min tamri la yu'lam makilatuha bil kaili al musamma min at-tamri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya marang dari menjual kurma dengan takaran as-subrah minat tamri, menjual kurma dengan takaran la yu'lam makilatuha, tidak diketahui takarannya dengan takaran al-musamma bi minat tamri, yang diketahui dengan apa oleh kurma. Di sini dalil yang pertama. Jadi kalau kurma itu cuma hanya ditakar dikira-kira saja ya, tidak diketahui takaran pastinya, hal ini tidak diperbolehkan.
Wajudlala, sisi pendalilan dari hadis ini adalah anna subrata la yu'lam kailuha, bahwa subro, namanya subro asal cawuk saja gitu, tahu ya asalan ya, asal ngambil saja gitu, itu tidak diketahui ya takarannya. Karenanya Nabi SAW melarang jubli kurma seperti ini sampai ia diketahui takarannya. Maka hadis ini menunjukkan mengetahui takaran ini menjadi syarat jual beli pada apa? Pada barang-barang ribawi yang sejenis. Wal jahlu yunafi, ya. Maka ketidaktahuan akan takaran ini ya menafikan kelebihan jual beli barang ribawi yang sejenis. Dzalika ala annal jahla bitasawi, maka hadis ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan tentang persamaan takaran dan timbangannya itu melarang seseorang untuk menukar barang-barang ribawi yang sejenis dalam satu jenis ya, maka dia harus mengetahuinya. Masuk dalam kaidah ini. Al-jahlu bitasawi kalmi bitafaduli. Di antara dalil yang lainnya yaitu hadis Ubadah bin Somit tentang masalah riba. Nah, ada yang hafal hadisnya? Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati, ya, wat tamru bit tamri, terus wal burru bil burri wasyai bis syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin, ya, wa mithlan bi mithlin, ya, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ini salah satu hadis dalam masalah ini, hadis Ubadah bin Somit, yaitu disebutkan oleh Nabi SAW setelah menyebutkan barang-barang ribawi, harta-harta ribawi, kata Nabi SAW mithlan bimithlin, artinya barang ribawi yang sejenis yang ditukarkan harus sama, mithlan bimithlin, harus sama takarannya dan timbangannya, yadan biyadin, ya, harus disahkan dengan kontan. Wajhud dilala, ya, sisi pendalilannya bahwa Nabi SAW setelah menyebutkan ya harta-harta ribawi yang 6 pada hadis tersebut ya dengan mengatakan mithlan bimithlin, yaitu sama takarannya, sama timbangannya, ya. Bahadayati, maka ini menunjukkan berkonsekuensi harus sama, ya, harus sama pada jenis satu timbangannya. Maka tidak mengetahui timbangannya, takarannya, itu sama saja kita telah mengetahui adanya pertambahan. Itu sudah pasti karena ini masuk dalam kaidah. Dalil yang berikutnya, dalil yang ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tabi'u dhahaba bid-dhahabi illa mithlan bimithlin wa la tashuffu ba'duha ala ba'din wa la tabi'u al-wariq bil wariqi illa mithlan bimithlin. Muttafaq alaihi. Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal, ya, setakaran, ya. Wala tashuffu ba'duha ba'din, dan janganlah kalian janganlah kalian menambahkan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga jangan menjual emas perak dengan perak kecuali mithlan bimithlin. Ini menunjukkan ya bahwa harus mengetahui mithlan bimithlin, harus mengetahui apakah barang ribawi yang sejenis itu ditukarkan ya setakaran. Jika tidak diketahui, maka sudah bisa dipastikan di sana ada pertambahan dan ini masuk riba. Dalil di antara dalil yang lainnya hadis Ma'mar radhiyallahu anhu qala kuntu asma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'am bit-ta'am mithlan mithlin kana ta'amuna yauma idzin asy-syair. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimithlin. Makanan dengan makanan harus sama atau semisal, yaitu semisal takarannya, sama takarannya. Dan makan kami pada waktu itu adalah asyair, yaitu gandum. Rawahu Muslim. Maka syarat ya mengetahui persamaan takaran ini ya harus
harus dilakukan. Jika tidak mengetahui, maka bisa dikasihkan bahwa di sana terdapat tambahan pada harta ribawi yang ditukarkan sejenis, maka ini masuk pada riba. Wallahu taala alam. Di antara dalilnya pula yaitu hadis Fadhalah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Ishtaraitu qiladatan yauma Khaybar bi 12 dinar fiha dhahab khizun. Fa fasaltuha fa wajadtu fiha akthar min 12 dinaran. Fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala tuba hatta tufsal." Hadis Fadhalah bin Ubaid, ya, beliau mengatakan, menceritakan, aku pernah membeli qiladah, membeli kalung pada hari Khaybar, artinya pada hari pembebasan Khaybar, dengan ya sejumlah 12 dinaron, dengan 12 dinar. Membeli kalung 12 dinar. 12 dinar dari dahab makhz, yaitu emas dan perniknya, ya. Biasanya emas dan perniknya itu 12 dinar, ya. Fa fasaltuha, lalu aku memisahkan antara emas dengan pernak-perniknya. Fa wajadtu fiha aktsar min 12 dinaron. Ternyata aku menemukan kalung yang aku beli itu lebih harganya sebenarnya dari 12 dinar. Maka kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku ceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka Nabi mengatakan la tuba, tidak boleh dijual, ya, emas yang kamu miliki tersebut yang ada pernak-perniknya, hatta tusol, sampai engkau memisahkan antara pernak-pernik dengan emasnya. Nah, di sini menunjukkan apa? Kalau masih ada pernak-perniknya berarti belum jelas, ya. Nah, kalau dipisah berarti sudah jelas. Nah, berapa gram ini emasnya? Sehingga diketahui berapa harganya. Nah, ketika diketahui emasnya itu berapa gram, maka juga ditukarkan juga harus berapa gram emasnya. Jadi harus dipisahkan dulu. Rawahu Muslim. Nah, dengan tidak dipisahkan kemudian ditukarkan seperti itu, maka sama saja ini kita tidak mengetahui adanya kesamaan, sehingga hal ini kedudukannya sama dengan kita mengetahui adanya pertambahan. Wallahu taala alam. Ini di antara dalil yang ada. Kemudian di antara dalil berikutnya kita ambil satu dalil lagi, setelah itu kita berhenti dulu dan kita membuka pertanyaan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabana ayyabi ar-rajul tamr haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman ayyabihu bizabi kailan wa in kana zar'an ayyabihu bi kaili ta'amin naha an dzalika kullihi. Hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli muzabana. Jual beli muzabana adalah seseorang menjual buah yang ada di haidnya, yang ada di temboknya atau di pekarangannya, ingka nakhlan bitamrin kailan, jika itu adalah pohon kurma, semisal dengan tamar, dengan kurma yang ada di bawah. Artinya menjual kurma yang ada di pohon dengan kurma yang ada di bawah dengan takaran. Ini aslinya tidak boleh masuk dalam baik muzabana. Sama halnya dengan dengan menjual inap. Ya, menjual inap, ya, anggur dengan zabib, ya. Ada anggur di atas, ya, si B mempunyai zabib di bawah. Nah, ini tidak boleh karena takarannya jelas, ya, al-jal, ya. Kemudian wa in kana zar'an ayyabi'u bi kaili ta'am, jika itu adalah makanan, maka juga tidak boleh makan jadi dijual makanan yang masih ada di pekarangannya atau di atas pohonnya dan sebagainya. Maka Nabi SAW melarang ini semuanya. Alasan tidak diperbolehkan adanya karena tidak jelas adanya persamaannya. Zabib sama inap sama enggak Pak Rema? Satu jenis enggak? Nah, satu jenis. Zabib sama inap satu jenis. Tahu zabib, ya? Kismis.
Kismis dengan anggur satu jenis gak parahnya mah? Satu jenis, sama-sama dari anggur. Ya. Makanya tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW menjual kismis kemudian dengan apa? Dengan anggur yang ada di pohon, karena tidak jelas takarannya, tidak jelas ukurannya. Ini namanya bai'ul muzabana. Alasannya karena ketidakjelasan. Untuk itu dalam kaidah ini, kaidah al-jahlu bit tasawi kal ilmi bit tafadul, yaitu tidak mengetahui adanya kesamaan di dalam barang dibanding sejenis. Ini hukumnya sama dengan mengetahui adanya pertambahan. Wallahu taala alam. Ada satu dalil lagi, dan ini perlu penjelasan insyaallah. Dalam masalah ini kita akan membahas pada yang akan datang. Setelah itu kita akan membahas tentang masalah al-istisna fil muawadat, yaitu masalah pengecualian di dalam jual beli, ya, itu tidak akan dimaafkan, artinya tidak akan ada rukhsah di dalamnya ketika tidak ada kejelasan, ketika tidak ada pengetahuan atau ada jahala. Adapun di dalam masalah tabarruat, di dalam masalah ya transaksi sosial dan sebagainya, maka jika tidak ada atau tidak mengetahui adanya pertambahan tersebut, maka hal ini masih dimaafkan. Hal ini insyaallah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala. Baik, mungkin ada pertanyaan? Ya. Iya. Aroya. Naam. Ya. Hasan, pertanyaan bagus. Kalau bai'ul muzabana dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ya barang-barang sejenis seperti kurma dengan kurma, ya. Baik itu kurma basah dengan kurma kering. Kemudian anggur dengan anggur, ya. Baik itu anggur basah dengan anggur kering seperti zabib, ya, atau makanan yang sudah jadi dengan makanan yang masih ada di pohon dan sebagainya. Kenapa di dalam bai'ul muzabana dilarang secara umum, tapi di dalam bai'ul aroya tidak dilarang secara umum, kok hanya cuma di kurma saja? Alasannya yang pertama, karena kurma merupakan makanan pokok. Kurma makanan pokok. Maka para ulama mengatakan bahwa dikarenakan kurma ini makanan pokok dan kurma biasanya dibutuhkan untuk dimakan langsung sebagai makanan pokok, maka aroya ini dikecualikan oleh Nabi SAW. Untuk itu pengecualinya hanya terjadi pada kurma. Loh Ustaz, kenapa? Kalau memang makanan pokok kok tidak bisa dengan beras? Nah, beras makanan pokok kita, ya. Katakan ada orang yang membawa bubur. Bubur kan dari beras, ya. Bubur dari beras. Nah, kemudian apa? Dia ingin berasnya petani yang mau dipanen, ditukar. Pak petani, saya punya bubur nih, ya, bubur beras ini, ya. Saya ingin berasnya ada ini untuk. Boleh nggak di sini? Tidak boleh. Karena tidak bisa dikiaskan. Al-istisna, ya. Artinya pengecualian itu tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Dinamakan istisna, dikecualikan oleh Nabi karena itu terbatas pada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW saja. Maka dalam bai'ul aroya tidak bisa, meskipun sama-sama di atas pohon, katakan kurma dengan kurma atau zabib dengan anggur, ya, anggur dengan zabib dan sebagainya. Maka ini tidak bisa dikiaskan, ya. Jadi kaedahnya, ketentuannya adalah bahwa bai'ul aroya adalah bai' istisna, yaitu jual beli yang dikecualikan oleh Nabi SAW dari bai'ul muzabana, dari jual beli muzabana yang dilarang. Maka karena dia pengecualian dan ada syarat-syarat yang mengikat di dalamnya, seperti syarat, ya, bahwa itu adalah makanan pokok yang pasti dibutuhkan oleh manusia, kemudian tidak boleh dari 5 wasak, ya, dan syarat-syarat yang lainnya dalam masalah bai'ul aroya, maka hal itu tidak bisa
dihiaskan dengan barang-barang yang lainnya meskipun itu termasuk barang ribawi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh dalam masalah musabana, jual beli anggur dan kismis. Anggur dan kismis tidak termasuk apa? Tidak masuk barang ribawi ya. Tidak termasuk barang ribawi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karenanya BU al-araya tidak menyasar pada seperti apa? Seperti inab, anggur dan kismis dan makanan-makanan yang lainnya. Hanya cuma makanan kurma saja yang dipengecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik, ada yang lain? Jika tidak ada, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu